halo semuanya, thank you udah klik video ini. Nah, jadi sebelumnya kenalin dulu nih, ini dia mobil kesayangan gua, aka Never Ending Project, aka Honda Jazz GK5, aka CGP. Nah, jadi sesuai judul video, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian nih gimana sih caranya buat bersihin engine bay secara baik dan benar menurut saya. Kalau kalian bisa lihat di sini, udah ada beberapa bagian dari engine bay gue yang gue modif. Dan yang paling kelihatan aja langsung kita sebut cover engine-nya sama piping open filter. Nah, dua hal ini yang bikin engine bay gue kalau dari jauh itu tuh nggak terlalu kelihatan kotor guys. Soalnya kan ya gampang banget dilap ya. Ini kan rata nih, tinggal di set langsung bersih gitu. Hal pertama yang harus kita lakuin pastinya buka dulu nih cover engine karbon. Abis itu buka piping open filternya buat kelihatan lebih dalam lagi tuh apa aja sih yang kotor gitu. Gue udah pasang lampu ya kan dari Kaizen tuh. Nah, ini pastinya nanti bakal menyinari, abis itu bakal langsung kelihatan jelas gitu bagian mana yang kotornya. Bukanya tuh gampang banget guys. Bukanya tuh kalau buat cover engine karbon ya di mobil gue tuh tinggal buka dua baut ini sama open filter itu baut plus, dan kuncinya kalian tinggal pakai kunci yang dari tadi gue pegang sebagai mic. Oke, langsung aja kita mulai dari step pertama, itu kita buka dulu cover engine-nya ya pakai kunci yang ini. Ini tuh kayak kunci bintang gitu loh, banyak di online. Nah, buat open filternya kita pakai yang plus karena dia bautnya plus ya. Nah, sekarang masuk ke perlengkapannya nih. Apa aja sih yang kalian butuhin buat bersihin engine bay kalian. Nah, jadi pertama-tama yang harus kalian siapin udah pasti kain lap microfiber ya. Gue siapin 3. Terus ada degreaser sama dressing. Nah, dressing ini kurang lebih kayak semir lah ya. Kalau degreaser tuh kayak basically air sabun gitu buat bersihin kerak-kerak yang ada atau kotoran-kotoran yang ada. Nah, bersihinnya itu pasti pakai kuas ya guys. Nah, ini kuasnya pecah dikit, nggak apa lah ya. Namanya juga dipakai. Brandnya nggak harus sama. Yang penting ada yang buat bersihin, ada yang buat semir, sama kain, sama kuas pastinya. Oke, paling itu aja sih ya kalau buat prepnya. Cuman kalau gue pribadi biasanya gue itu dry clean dulu. Nah, dry clean itu pakai blower. Oke, langsung aja kita dry clean dulu ya. Oh iya, gue lupa bilang guys, ini kalau bisa jangan ketiup angin juga ya guys. Yang di bagian TB-nya ini kalau bisa dihindari ditiup angin. Sisanya boleh-boleh aja sih. Kotor ya guys. Tuh, sampai belang begitu, buset. Lanjut lagi, biasanya kalau gue bersihin engine bay itu gue selalu bagi jadi 3 bagian ya. Bagian sini, habis itu bagian kanan, baru bagian kiri. Jadi kalau bisa ya, kan step pertama ini pastinya kita harus semprotin degreasernya. Bentar, gue ambil dulu. Nah, ini dia kan degreasernya. Lanjut, kenapa gue bilang harus dibagi jadi 3 bagian? Karena kalau misal kalian semprotnya semuanya nih merata, itu nanti waktu kalian lagi bersihin yang sini sih mungkin belum kering ya cairannya, tapi yang di sebelah sini udah pasti kering guys. Meskipun disclaimer, kalau kalian mau bersihin engine bay kalian itu ya mesinnya harus dingin dulu, jangan sampai panas ya, karena ngeringnya bakal lebih cepet justru. Nah, ini sekarang degreasernya udah ada depan gue, kuasnya juga udah ada. Langsung aja kita mulai bersihin. Kalau misal udah dikuas kayak gini, tinggal kalian lap pakai kain microfiber tadi, gue lupa ambil. Nah, sebenarnya nggak harus microfiber sih guys, cuman ya gue rekomendannya microfiber, jadi lebih halus aja, nggak gampang baret. Udah tinggal kalian lap-lap aja kayak gini ya kan.
Nah ini pastiin lapnya kering ya guys. Tuh. Simpel aja guys, tinggal pakai degreaser sama kuas beres. Tuh kalian lihat kotorannya. Aduh. Kalau tadi yang bagian sebelah sini udah, sekarang kita lanjut ke sini nih. Tuh. Banyak ini kotorannya guys. Tuh, udah better ya, udah top. Nah sebenarnya kalau yang di bagian sini-sini sih bisa dibersihin guys. Bagian sini, sebelah sini pakai cairan apa ya? Gue pernah lihat, cuman gue ngeri aja soalnya efek sampingnya itu dia bisa bikin besinya ini tuh jadi kayak berubah warna gitu guys. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling rumit nih. Tuh, aduh, lika-liku begini. Sama sebelah sini, sama yang terakhir nanti di bagian bawah sini. Oke, langsung aja kita eksekusi yang bagian sini. Tadi kita udah ngerjain mulai dari bagian tengah, kanan ya kan, kiri, udah beres. Nah biasanya setelah step ini itu gua lap sekali lagi pakai kain basah buat ngilangin residu-residu yang ada. Siapa tahu gitu kan masih ada nempel, namanya cairan kimia. So langsung aja kita mulai lap finishing ya kan, biar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yang satisfying nih, yaitu dressing. Oke, setelah kurang lebih hampir 2 jam gue bersihin ya kan, pakai degreaser sama kuas doang ya kan, akhirnya nih kalau kalian lihat, ini menurut gue pentingnya bersihin juga ya. Kalian lihat, aduh, ini baru lap pertama guys. Jadi tadi gue pertama itu lapnya pakai ini ya kan, habis itu gue finishingnya pakai kain yang kedua, kain basah yang kayak tadi gue bilang. Dan kalian lihat udah dibersihin pun masih kayak begini. Kayaknya next butuh 4 kain kan. Oke, ini sekarang kita udah ambil dressingnya ya. Ini juga setahu gue sih water base juga ya, karena gue pakai selama ini juga nggak pernah kenapa-napa, nggak ada yang botak gitu kan plastik gue. Cuman ya ini baru banget sih, baru banget gue beli. Oke, kalau udah begini sih ya kayak biasa aja ya semprotnya. Oke. Nanti setahu gue kan ini harus dibiarin dulu ya sekitar 20 menit ya. Nanti kalau misalkan udah 20 menit ada lebih-lebih kayak gini nih, aduh, nah itu baru kita lap dah. Baru kita lap ya. Cuman ya so far biarin dulu kali ya kayak gini. Nanti kalau ada yang lebih atau apa baru kita lap. Oke, kita tunggu dulu. A few moments later. Oke, gue baru aja habis semprotin dressingnya ya. Cuman tadi audionya nggak ketangkep guys. Audionya nggak ketangkep, cuman kedengeran suara basement doang. Nah ini tadi udah habis gue diamin 10 menit. Dan kalau kondisinya masih begini biasanya nih, nah biasanya sih gue semprot lagi ya. Cuman tipis aja. Tipis aja guys. Yang dirasa udah kilap udah nggak perlu disemprot lagi sih. Paling ini sisanya dilap aja, diratain guys. Nah cuman yang mau gue bahas di sini salfok. Ini kalau kalian lihat tadi ya, kita kan tadi mulai ngerjain di bagian sini, di bagian tengah, abis itu kita ke bagian kanan. Ini paling ribet sih, banyak banget selang-selangnya ya, pipa-pipanya. Terus yang sebelah sini juga udah kita bersihin ya kan. Kalau yang kayak gini-gini jujur menurut gue nggak bisa sih. Bisa, cuman ada cairan khususnya, gue nggak punya. Sama gue takut juga dia berubah warna guys, karena setahu gue ada ya yang bisa bikin
besinya ini tuh jadi berubah warna, jadi agak warna putih gitu. Nah, gue takut ya kan. Jadi gue bersihin yang gue bisa bersihin aja gitu. Kalian lihat kainnya. Aduh, kotor banget ya. Gimana kalau orang yang nggak pernah bersihin engine bay ya? Gue penasaran sih. Nah, ini gue biasa tinggal gue ratain doang sih guys. Gue nggak tahu ya, gue sebenarnya nggak baca panduannya sih, kayak dia tuh mesti diratain pakai kuas kah atau tinggal disemprot diemin udah gitu. Cuman gue biasanya sih gue lap-lap kayak gini lagi tipis-tipis tuh. Yang tadi kena semprot diratain dikit aja, takutnya kan bekas apa gimana kan gue nggak tahu ya. Cuman gue sih biasanya begitu. Nah, kalau yang bagian kayak sini-sini gue biarin sih biasanya. Nah, ini kan cuma kelihatan luber nih. Aduh, udah gue lap lagi barusan. Aduh. Luber-luber, nah itu gue biasa lap-lap kayak gini tipis-tipis aja. Ini kayaknya terlalu licin ya kalau gue biarin soalnya. Nah, terus bagian cover aki kan kelihatan loh, kayak bintik gitu kan. Nah, ini biasa gue ratain lagi. Gini aja, tipis aja. Kalau bilangnya apa tuh? Elus-elus manja, ya kan? Jangan di shoot ke muka gue. Nah, kalau kayak gini kan biasanya nih udah nih guys. Cuman karena gue masih harus cuci filternya ya kan. Nih kalian lihat filternya nih. Gue lupa ya, ini filternya baru berapa lama nggak dicuci. Tuh. Menurut kalian kayak gini udah kotor belum? Menurut gue sih udah ya. Pipanya juga kotor ya kan tuh. Jadi ya paling karena ini harus lumayan lama ya, apalagi kita harus nunggu filternya kering dulu kan. Paling kita ketemu di episode enggak lah. Paling kita shoot lagi waktu filternya ini udah bersih kali ya, karena ini gue harus cuci dulu, harus direndam dulu ya kan. Terus ya nanti waktu filternya udah beres, kalian kita pasang aja cover engine karbonnya. Oke, balik lagi sama gue di hari berikutnya. Seperti yang kalian lihat, filternya ini udah gue bersihin kemarin pakai recharger kit ya. Tuh, hasilnya balik kayak baru lagi ya. Pipanya juga udah dilap. Bau. Nah, kalau buat pasangnya gampang, kalian tinggal pasang ring ini aja ya kan. Ini dapat nih biasanya nih kalau dari kalian beli filternya. Oke, sepertinya harus dilonggarin dulu. Oke, langsung aja kita sikat nih ya. Oke, ini seperti yang kalian lihat, open filternya udah terpasang, udah duduk dengan manis ya kan. Nah, step terakhirnya tinggal kita pasang aja nih cover engine-nya. Pasangnya gampang ya kan, kayak di awal tadi copot 2 baut, berarti sekarang kita pasang lagi bautnya. Tapi di sini gue nggak main langsung kunci aja, gue pakai yang namanya Loctite. Pokoknya ini tuh fungsinya buat ngelem bautnya aja guys. Jadi cara pakainya juga gampang, tinggal kalian oles aja gini kan. Tinggal kalian oles, langsung dipasang aja di sebelah sini. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita aplikasiin ini Loctite ya, sesuai namanya ya, Loctite. Nah, biar bautnya nggak terbang, karena gue pernah berdasarkan pengalaman ya, ini bautnya terbang guys. Untung terbangnya satu doang, jadi ini gak copot. Ini dia final looknya ya. Kalau kalian lihat, engine covernya udah kepasang, piping open filter juga udah kepasang, dan semua ini gue lakuin dengan budget 100 ribuan. Nah, jadi kalian bisa banget nih bersihin engine bay kalian sendiri di rumah ya kan. Soalnya kalau bawa ke salon tuh setahu gue bisa 500 ribuan guys. Jadi ya kalau bisa bersihin sendiri, why not gitu kan. Gimana menurut kalian hasilnya? Kinclong nggak? Gue emang nggak shoot before-nya secara detail banget sih. Cuman ya harusnya kalau kalian nonton video ini dari awal, kelihatan ya bedanya dari awal sampai sekarang. Hasilnya kayak begini. Kalau kalian suka sama konten tutorial begini, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe-nya. Dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya nih. Dan nggak ketinggalan konten-konten menarik dari gue berikutnya.
Gue biasa dipanggil Seng, aka Rus. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.